Ini bukan konten flexing, bukan pengen ceritain kisah sukses atau prestasi, tapi ini adalah micro failure series. So, gue akan ceritain kegagalan gue saat ngelakuin deadlift. Gimana gue bisa gagal, bahkan gue bisa gagal 3 kali di deadlift. Yuk kita bedah dalam 1 menit. Kegagalan gue yang pertama itu adalah ketika gue baru pertama kali belajar deadlift. Saat itu beban gue masih ringan 60 kilo. And then gue ngelakuin deadlift itu nggak hip hinge, tapi kayak squat. Gue upload di sosial media, di komen sama netizen. Bang, turunin ego lu, mending lu belajar yang bener dulu, baru lu upload di sosial media. Akhirnya gue tertampar di situ, and then gue belajar bener-bener dari nol. Singkat cerita, gue bisa akhirnya, and then, dan ini masuk ke kegagalan yang kedua, which is ketika gue udah bisa, tapi saat itu pikiran gue kalang kabut. Di situ gue ngangkat 80 kilo, cuma gue nggak gunain leg drive, tapi ngangkat pakai tangan, and then juga nafasnya loss pada saat itu. Sehingga itu yang menyebabkan kegagalan yang bikin gue harus lower back pain 5 hari nggak sembuh. Susah jalan, susah bangun, susah ngapa-ngapain. Tapi nggak nyerah sampai situ. Akhirnya gue belajar yang benar-benar kayak lebih fokus lagi untuk main muscle connection-nya. Udah 5 tahun berjalan, bahkan udah jadi pelatih, gue ngalamin lower back pain lagi, which is ini kegagalan gue yang ketiga. Saat itu gue ngelakuin pause deadlift, which is deadlift yang ditahan di sekitar tulang kering selama 1 detik. Saat itu 100 kilo tuh aman-aman aja tuh. Pas udah masuk ke 110 kilo, ternyata otot gue itu sama tulang gue nggak siap. Padahal mental gue saat itu siap, kayak bisa nih, cuma ternyata nggak bisa. Akhirnya gue LBP lagi, selama 1 hari penuh tuh baru sembuh. Tapi bukan berarti kegagalan itu ngebuat gue tuh jadi kayak nggak mau deadlift lagi lah. Justru dari situ gue belajar apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki, sehingga ngebuat gue tuh bisa sampai sejauh ini dan bisa ngelakuin deadlift dengan benar dari kegagalan-kegagalan yang udah gue alami.